Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pelajaran kimia kelas 11 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi adisi pada alkena ya. Nah, reaksi adisi pada alkena ini, sebelum dijelaskan apa itu reaksi adisi pada alkena, tentunya kalian masih ingat materi kita 2 minggu yang lalu ya tentang alkena. Alkena itu adalah suatu senyawa hidrokarbon di mana ada ikatan rangkap duanya ya. Nah, alkena kemarin juga dibahas, sudah isomer alkena juga sudah kita bahas. Nah, untuk mengetahui alkena dan isomer alkena lebih jauh, tentu kalian bisa melihat di video-video kita sebelumnya ya. Dan harus dipastikan juga sebelum memulai ini kalian harus betul-betul ingat kembali apa itu alkena, bagaimana tata namanya, bagaimana strukturnya, bagaimana ciri khasnya. Tentunya Bapak akan sangat menyarankan untuk kalian semua melihat dulu video sebelumnya sebelum kita lanjut ke reaksi adisi alkena ini. Baik, reaksi adisi alkena ya berasal dari kata adisi itu dari bahasa Inggris ya. Adisi itu artinya dari penambahan. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu adisi, adisi itu artinya penambahan add ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah add. ADD ya, ADD itu artinya adalah penambahan addition. Nah, jadi reaksi adisi alkena adalah reaksi penambahan pada alkena. Nah, dia memiliki rumus ya, memiliki rumus untuk reaksi adisi pada alkena itu seperti ini. Ada rangkap 2 di sini alkena, rangkap 2 gitu kan. Nah, rangkap 2, kemudian di sini tangannya C selalu kita tahu tangannya adalah 4 gitu kan. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah dengan suatu zat pengadisi ya, misalkan di sini adalah senyawanya itu pengadisinya adalah senyawa AB, maka akan menghasilkan apa yang akan dihasilkan di sini. Nah, ikatan rangkapnya di sini ya, jadi A ini nanti akan akan mengikat kepada C di sini, kemudian B-nya akan mengikat pada C di sini, sehingga nanti menyebabkan satu tangannya C yang rangkap itu menjadi putus gitu ya. Jadi di sini ada C, kemudian ini jadi tinggal satu gitu. Kenapa? Karena udah masuk si A kemari. Nah, jadi A masuk ke C yang sini, kemudian B-nya masuk ke C yang sini. Nah, tangan C kan ini kan jadi 4. Nah, seperti ini. Ya, ini tadi kan 2 ya. Ini 1 ya kan 2. Nah, ini dia jadinya. Jadi seperti ini. Nah, reaksinya ini disebut adisi. Kenapa? Karena terjadi penambahan atom, yaitu atom A sama atom B. Nah, ini seperti inilah ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau itu reaksi adisi, dari semulanya ada ikatan rangkap menjadi tidak ada ikatan rangkap, atau kita simpulkan di sini adalah reaksi adisi nama lainnya atau sering juga disebut sebagai reaksi pemutusan ya, reaksi pemutusan ikatan rangkap, reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi semula rangkap 2 ini menjadi tunggal atau enggak ada lagi ikatan rangkapnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh reaksi adisi. Ya, umpamanya di sini contohnya ada senyawa etena ya, etena ditambah dengan senyawa Cl2. Nah, apakah yang akan dihasilkan senyawanya? Maka kita gambarkan etena. Etena C-nya berapa? C-nya 2 kan, etena kan. Nah, kemudian hanya 2 di sini. Ini hanya 2 seperti ini ditambah dengan Cl2. Cl2 itu artinya apa? Cl dengan Cl. Nah, itu Cl2. Nah, apa hasilnya? Seperti tadi, kalau ada ikatan rangkap 2 kemudian ditambah suatu zat di sini, maka zat ini akan masuk ke dalam sini. Tapi dia ngikat bukan ke H, ke C. Ya, ingat ke C, karena yang mau diputus itu adalah ikatan rangkap pada C. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu berarti di sini CH2-nya ketambahan Cl. CH2-nya masuk Cl di sini.
Nah, kemudian ini terus gini ya. Ini kemudian CH2 masuk Cl. Jadi CH2 masuk Cl. Nah, seperti ini jadinya. Nah, senyawa ini namanya apa? Senyawa ini namanya, kalau kita namai ya. Kita namai ini jadi C-nya nomor 1, ini jadi C nomor 2. Ini namanya adalah Cl kloro. Berarti namanya 1,2 karena sama-sama Cl, sama-sama kloro. Berarti digabung menjadi dikloro. Jadi dia kayak cabang ya. Jadi kok Cl itu kayak cabang, 1,2 dikloro. Kemudian ini karena dia C-nya 2 itu nggak ada rangkap lagi, berarti dia tunggal alkana, berarti jadinya etana. Jadi 1,2 dikloroetana. Kalau etena ditambah Cl2. Nah, ini disebut reaksi adisi. Kenapa? Karena ada ikatan rangkap ya, ditambah dengan suatu zat di sini, jadi putus ikatan rangkapnya. Nah, itu dia disebut sebagai namanya reaksi adisi. Oke, reaksi adisi. Nah, kemudian kita lihat lagi contohnya yang nomor 2. Nomor 2. Ya, umpamanya di sini propena ya, propena ditambah dengan gas H2. Nah, menghasilkan apa? Maka kita gambarkan dulu propena. Nah, propena itu C-nya 3. Gini. Ingat, Na berarti rangkap 2, kemudian ini hanya 2 lagi kan, biasa. Nah, ini hanya 1 lagi karena udah 3 tangannya. Ini CH3 ditambah dengan H2. H2 itu apa? HH. Ya, H2 itu adalah HH. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Maka kita lihat hanya akan mengikat pada C yang rangkap. Pokoknya dia zat yang ditambahkan ini akan masuk kepada yang rangkap ini, sehingga rangkapnya itu menjadi putus gitu. Nah, jadi kalau seperti yang tadi di atas, ini kan ada rangkap 2 karena dia udah masuk, jadi nanti putus tangan situ putus. Nah, ini tangannya putus juga dia 1, sehingga nanti jadinya apa? Nah, kalau dia putus 1 berarti ini hanya masuk kemari kan. Jadi hanya 2 masuk ke sini jadi 3. Ini putus tinggal 1. Ini hanya 2 kan? Hanya 1 masuk, hanya 1 biji lagi jadi 2. Nah, baru CH3. Nah, inilah dia jadinya. Jadi rangkap menjadi tunggal. Nah, kalau yang seperti ini tadi namanya adalah apa? Kita udah pernah bahas yang seperti ini. Ini tunggal saja, tidak ada rangkap, terus dia lurus, cuman 3, namanya propana. Jadi ini namanya adalah propana ya. Nah, ini namanya reaksi adisi pada alkena. Nah, kemudian ada namanya aturan Markovnikov atau hukum Markovnikov ya. Jadi di sini ada namanya adisi Markovnikov. Adisi Markovnikov. Nah, apa ini adisi Markovnikov? Adisi Markovnikov ini adalah reaksi adisi. Namun yang hasilnya itu pertama kali diusulkan oleh si Markovnikov. Markovnikov ini punya usulan gini ya. Jadi sederhananya kalau Bapak singkat gini ya, yang kaya makin kaya, ya, terus yang miskin tetap miskin. Yang miskin tetap miskin ya. Yang miskin tetap miskin. Nah, apa yang dimaksud yang kaya dan yang miskin di sini? Yang kaya di sini maksudnya adalah yang kaya hidrogen. Kaya di sini maksudnya adalah kaya H. Miskin di sini adalah miskin hidrogen ya. Nah, jadi kalau yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, ini terjadi kalau dia ada pengadisinya atau yang ditambahkan dalam reaksi adisi tersebut atau disebut dengan pengadisinya, itu adalah dia berbeda atomnya, seperti umpamanya H dengan F. Nah, ini ada H dan F, atau H dengan Cl, atau H dengan Br, atau H dengan I. Jadi itu adalah asam halida.
namanya asam fluorida, klorida, bromida sama iodida. Nah, langsung aja kita lihat ke contohnya ya. Nah, kalau misalkan dia terjadinya pada senyawa yang dia nggak sama, umpamanya ya, senyawanya itu adalah contohnya adisi pada senyawa propenanya ditambah dengan HCl. Nah, apakah hasilnya? Kan gitu ya, hasil senyawanya ada apa? Nah, jadi kalau propena, jadi kita gambarkan dulu. Propena tadi kan C-nya 3, 1, 2, 3, kemudian dari ikatan rangkap gitu kan. Nah, ini hanya 2, ini hanya 1, ini hanya 3, ditambah dengan HCl. HCl tadi H dengan Cl. Nah, hasilnya apa? Ingat tadi yang kaya H makin kaya, yang miskin H makin miskin. Jadi di sini H ini kemungkinan masuknya ada di dua tempat, bisa masuknya ke sini, bisa masuknya kemari. Namun menurut Markovnikov, kalau dia seperti ini, jadi bisa masuk ke sini atau masuk kemari. Lalu kita lihat C yang sebelah kiri, yang ikatan rangkap sebelah kiri hanya 2. Kemudian C yang di satunya lagi hanya 1. Maka menurut Markovnikov yang kaya makin kaya. Mana yang lebih kaya H? Yang lebih kaya H adalah yang C yang sebelah sini. Maka hanya ini akan masuk ke C sebelah sini. Loh Pak, kenapa nggak C yang ini Pak? C yang ini hanya 3. Ya, yang ini nggak mau dimasukin karena dia bukan di ikatan rangkap. Jadi pilihannya di antara yang ikatan rangkap aja. Mana yang lebih banyak hanya? Oh, yang ini. Berarti dia masuk ke situ. Nah, kalau hanya masuk ke situ, maka Cl-nya otomatis masuk ke sini. Nah, kalau seperti ini dia masuknya, maka dia senyawanya kan jadi seperti ini. Berarti H yang 2 tadi masukan 1 lagi berarti jadi 3. CH3. Kemudian ini putus rangkapnya menjadi CH, kemudian masuk Cl. Baru terakhir CH3. Nah, inilah yang benar menurut si Markovnikov. Lalu namanya apa kalau seperti ini? Nah, namanya seperti tadi. Kita nomorin aja di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena klorunya di nomor 2, berarti namanya 2 kloro ya, 2 kloro. Ini jadi alkana propana. Oke, mungkin untuk sebagian kalian pasti agak bingung kenapa ada kloro-kloro. Ini sebetulnya nanti dibahas lebih dalam lagi di kelas 12. Tapi kelas 11 ini juga kalian harus bisa tahu tata namanya. Gampang aja kan, kalau Cl itu kloro gitu kan, kalau Br bromo. Jadi umpamanya kalau dibilang F itu fluoro. Ya, fluoro. Kemudian kalau Cl itu namanya kloro. Kalau Br bromo. Kalau I namanya iodo ya, iodo. Jadi itu ini penamaan kalau dia di depan-depan seperti tadi. Nah, terus kita tinggal numeri saja. Oke, paham ya untuk adisi Markovnikov. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Oke, apa perlu contoh satu lagi? Tapi sepertinya tidak perlu karena sudah mengerti. Tapi perlulah ya satu lagi lah ya. Nah, daripada nanti kalian bingung ya. Oke, nomor 2. Umpamanya di sini 1 butena ya, 1 butena ini ditambah dengan HBr. Apa yang akan terjadi? Nah, kita gambar dulu 1 butena. 1 butena ingat C-nya 4 kan? Nah, 4. Ini butenanya berarti di nomor 1 ya. Berarti ini CH2, ini CH, kemudian ini CH2, ini CH3. Kemudian ditambah HBr. HBr itu H dengan Br. Nah, ini berlaku Markovnikov enggak? Ya, berlaku Markovnikov. Kenapa? Karena di sini yang mau kita putus C-nya beda. Ini hanya 2, ini hanya 2, ini hanya 1. Maka yang kaya makin kaya, yang H ini pasti masuk yang lebih kaya ke sini. Yang miskin tetap miskin H, berarti ini Br yang masuk. Nah, maka jadinya apa? Jadinya di sini CH-nya jadi 3. Ini putus rangkap, ini jadi CH, masuk Br, kemudian jadi CH2,
lalu CH3. Oke, namain Pak. Kita namain, berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini BR-nya di nomor 2. Berarti namanya jadinya 2 bromo. Nah, rantai utamanya 4. Kalau 4 apa? Butana. Nah, seperti itulah dia penamaan untuk Markov-Nikov ya. Untuk Markov-Nikov.